Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah. Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana sih bunyi dapat terbentuk. Mari kita cermati videonya. Proses pembentukan bunyi. Menurut Mas Nur, 2018, macam-macam bunyi, termasuk bunyi bahasa, pada dasarnya adalah getaran atas benda apa saja karena adanya energi yang bekerja. Getaran ini disadari sebagai bunyi apabila getaran itu cukup kuat dan dihantarkan ke alat dengar oleh udara sekitar. Proses pembentukan bunyi bahasa juga demikian. Sumber energi utamanya adalah arus udara yang mengalir dari ke paru-paru. Getaran-getaran itu timbul pada pita suara sebagai akibat tekanan arus udara. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa. Yang pertama yaitu arus udara. Arus udara yang menjadi sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tertentu atas perintah saraf-saraf otak. Dengan demikian, arus udara ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi diciptakan atas perintah saraf-saraf otak tertentu. Apakah arus udara menuju keluar dari paru-paru, yaitu arus udara egresif, atau arus udara ke dalam, atau menuju paru-paru? Arus udara igresif. Yang kedua adalah pita suara. Pita suara merupakan sumber bunyi. Ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan atau laring, dalam posisi mendapat dari muka arteriol ke belakang posterior. Bergetarnya pita suara dengan cara membuka dan menutup lubang pada pita suara itu disebut dengan glotis. Yang ketiga, yaitu alat-alat ucap. Apa yang disebut sebagai alat ucap sebenarnya mempunyai fungsi utama untuk memberikan atau keberlangsungan hidup kita. Yang pertama itu paru-paru, mempunyai fungsi utama mengisap zat pembakar untuk disalurkan ke dalam darah dan menyalurkan zat arang ke luar tubuh. Pita suara mempunyai fungsi utama menjaga agar tidak ada benda-benda apapun yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian lidah. Lidah mempunyai fungsi utama memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah dan merasakan makanan yang akan ditelan. Kemudian gigi. Gigi mempunyai fungsi utama melumat makanan yang akan masuk ke perut sehingga memudahkan kerja pencernaan. Jadi, ketika berbicara, organ-organ tubuh kita yang disebut sebagai alat-alat ucap ini bekerja seperti pada proses ketika melakukan fungsi utamanya masing-masing. Sehingga tidak ada perbedaan operasional yang berarti, hanya soal pengaturan saja, sehingga bisa difungsikan sebagai alat pembentuk bunyi atau alat pembentukan bunyi. Organ-organ tubuh yang dipergunakan sebagai alat ucap dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komponen supraglotal. Komponen supraglotal ini terdiri dari 3 rongga yang berfungsi sebagai lubang resonansi dalam pembentukan bunyi, yaitu rongga kerongkongan atau faring. Rongga kerongkongan yang terletak di atas faring ini merupakan tabun dan di bagian atasnya bercabang 2, yaitu berwujud rongga mulut dan rongga hidung. Rongga hidung mempunyai bentuk dimensi yang relatif tetap, tetapi dalam kaitannya dengan pembentukan bunyi mempunyai fungsi sebagai tabung resonansi. Rongga mulut merupakan
yang paling penting di antara ketiga rongga yang ada pada supraglotal. Selain dimensi dan bentuknya sangat bervariasi, bunyi-bunyi yang dihasilkan dari rongga mulut ini sangat banyak dan bervariasi. Hal ini dimungkinkan karena keterlibatan lidah, bibir, dan juga rahan yang mudah digerakkan. Bagian-bagian alat ucap yang terdapat dalam rongga mulut yang biasa digerakkan disebut sebagai artikulator. Dan bagian-bagian alat ucap yang menjadi sasaran sentuh disebut sebagai titik artikulasi. Artikulator berada di bagian bawah rongga mulut, sedangkan titik artikulasi berada di bagian atas rongga mulut. Coba kita perhatikan gambar di sini. Terlihat bahwa pada rongga mulut bagian atas terdapat bibir atas atau biasa disebut dengan labium. Biasanya disentuh oleh bibir bawah. Gigi atas atau dentum biasanya disentuh oleh bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Pangkal gigi atas atau alveolum biasa disentuh oleh ujung lidah dan daun lidah. Langit-langit keras atau biasa disebut sebagai pelatung biasa disentuh oleh ujung lidah dan daun lidah. Langit-langit lunak atau velum biasa disentuh oleh belakang lidah. Anatekak atau ovula biasa disentuh oleh akar lidah. Sebagai titik artikulasi, alat-alat ucap bagian atas ini bisa menjadi tujuan sentuh oleh alat-alat ucap bagian bawah yang relatif berdekatan dengannya dalam rangka menghasilkan bunyi atau menghasilkan bunyi. Kemudian kita lihat gambar yang ini. Terlihat bahwa pada rongga mulut bagian bawah terdapat bibir bawah atau labium biasa menyentuh atau mendekati bibir atas dan gigi atas. Gigi bawah atau dentum bersama-sama dengan ujung lidah biasa menyentuh atau mendekati gigi atas. Ujung lidah atau biasa disebut dengan apex biasa menyentuh atau mendekati gigi atas, pangkal gigi atas, dan langit-langit keras. Tengah lidah atau lamina biasa menyentuh atau mendekati gigi atas, pangkal gigi atas, dan langit-langit atas. Belakang lidah atau dorsum biasa menyentuh atau mendekati langit-langit keras dan langit-langit lunak. Akar lidah atau radix biasa menyentuh atau mendekati anak tekak. Sebagai artikulasi, alat-alat ucap bagian bawah ini bisa menyentuh atau mendekati alat-alat ucap bagian atas yang relatif berdekatan dengannya dalam rangka penghasilan bunyi. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua, yaitu komponen laring. Laring, orang awam biasa menyebut dengan tenggorok. Ini merupakan kotak yang berbentuk tulang rawan berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring dengan kerja pita suara inilah yang berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara yang dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup. Ini biasa bisa memisahkan dan sekaligus menghubungkan antara udara yang ada pada paru-paru dan yang ada pada mulut dan hidung. Apabila dibuka lebar-lebar, udara yang ada pada paru-paru bisa berhubungan dengan udara yang ada pada mulut dan hidung. Sebaliknya, apabila klep ditutup rapat, udara yang pada paru-paru terpisah total dengan udara yang ada pada mulut dan hidung. Selanjutnya, kinerja pita suara di laringlah yang menjadi akibat pengelolaan bunyi bahasa menjadi bunyi bersuara atau hidup dan bunyi tidak bersuara atau bunyi mati. Suatu bunyi dikatakan bunyi bersuara atau hidup apabila pita suara melakukan getaran membuka dan menutup dengan suara cepat ketika mendapatkan tekanan arus udara dari paru-paru.
Nah, sebaliknya, suatu suara bunyi dikatakan bunyi tidak bersuara atau mati apabila pita suara tidak melakukan gerakan membuka dan menutup. Itu dikarenakan tidak adanya gerakan membuka dan menutup pita suara ini disebabkan oleh yang pertama itu biasa disebabkan oleh arus udara lewat tanpa hambatan, yang berarti di antara kedua pita suara, atau arus udara tidak dapat lewat sama sekali karena pita suara menutup rapat. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga, yaitu komponen subglotal. Komponen subglotal ini terdiri atas paru-paru kiri dan paru-paru kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan atau disebut sebagai trankea. Fungsi utama komponen ini adalah untuk bernafas atau pernafasan, yaitu untuk mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Kalau udara mengalir ke dalam paru-paru disebut sebagai menarik nafas. Sedangkan kalau udara mengalir keluar dari paru-paru disebut sebagai menghembuskan nafas. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.